Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali teman di program rutin kita Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Obsesi, didukung sepenuhnya eksklusif oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Apa kabar teman? Hari ini semoga semuanya sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan pagi ini tentu sudah menikmati sahur bersama dengan keluarga. Dan kalaupun ada yang belum menikmati, mungkin karena waktu masih agak sedikit panjang, ya paling tidak menikmati obsesi dulu. Obrolan sehat sahur dini hari. Dan yang istimewa juga pagi ini teman, tamu kita di obsesi obrolan sehat sahur dini hari pagi ini tidak sembarang ini ya. Jadi tamu kita ini istimewa, sudah hadir Dr. Barunanto Asadi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ini perjalanan ya. Pagi ini. Ya. Saya khawatir tadi perjalanan pagi ini, wah nanti dokter bisa datang atau nggak bisa rawat atau tidak. Begitu. Ya, alhamdulillah. Okay. Suasana puasa harus dibuat gembira. Dibuat gembira ya, itu kuncinya di situ, Dok. Okay. Termasuk pagi ini saya juga bergembira karena Dokter Baru bisa hadir, dan beliau adalah Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo. Nah, itu yang saya katakan tadi, kenapa saya berbahagia sekali karena beliau bisa rawuh di rumah kita bersama ini di obsesi obrolan sehat sahur dini hari. Dan temanya lagi teman, jadi temanya lebih menarik lagi ini. Jadi soal tips puasa bagi para lansia supaya tetap segar dan bugar. Dok, saya ini masuk kategori lansia atau belum, Dok? Ya, istilahnya ada beberapa kategori menurut Depkes itu di bawah 60 itu masih pralansia. Jadi antara 54 sampai 60 itu pralansia. Itu dilihat dari apa ya, Dok? Bukan dari rambut ya, Dok? Mohon maaf, Dok. Bukan ukuran. Karena banyak sekarang adik-adik kita yang masih remaja itu rambutnya sudah 2, 3, 4 warnanya ya, Dok. Itu teman, jadi kita akan ngobrolin soal itu terkait dengan bagaimana tips puasa bagi para lansia supaya bisa tetap sehat dan bugar. Nah, ini kesempatan yang bagus. Teman-teman harus tetap memperhatikan program kita di obsesi ini supaya bisa mendapatkan banyak hal, karena saya yakin pagi-pagi kayak gini, Dok, ini mungkin rata-rata pada jam-jam seperti ini memang, mohon maaf, ini mayoritas para lansia ini yang sedang bersama dengan kita. Jadi mungkin setelah sholat tahajud, sholat malam, nah itu sambil menikmati sayup-sayup suantunipun Dokter Baru. Iya, itu teman. Dan sekali lagi program ini bisa Anda ikuti di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun di channel YouTube-nya Gema Surya FM. Jadi setiap saat Anda bisa menyaksikan, mengikuti ulasan-ulasan kesehatan yang insya Allah itu bermanfaat khususnya selama bulan puasa ini. Dok, saya kayaknya sebelum ke materi deh, saya ingin tahu dulu ini. Seperti apa RSU Muhammadiyah progresnya sampai dengan sekarang ini, Dok? Barangkali ini juga ditunggu oleh seperti apa sih sebenarnya perkembangannya RSU Muhammadiyah? Nampaknya kan sekarang semakin gede nih. Gitu. Gimana? Terima kasih. Ini memang kesempatan saya bisa hadir di Radio Gema Surya ini juga salah satunya. Kok isinya obsesi kok kurang begitu mengenalkan ya. Oleh karena begitu saya di jadwal siap untuk berangkat. Paling tidak bisa menyapa teman-teman warga khususnya masyarakat Ponorogo. Betul. Bahwa insya Allah perkembangan kita mengikuti kebutuhan tren masyarakat, bahwa beberapa pelayanan sudah kita siapkan. Salah satunya yang dari mulai 2022 tahun 2022 kita sudah kita lengkapi dengan transportasi ambulannya, kita perbaharui. Kita bekerja sama dengan Bank Mitra kita, Bank Mitra itu Mitra Syariah, Mitra Syariah itu, sehingga kita ke Muktamar bisa bawa ambulan yang baru. Tahun berikutnya di akhir penghujung dokter jantung kita datang. Sehingga pelayanan jantung kita sudah bisa di backup dengan peralatan yang insya Allah memadai. Di 23, alhamdulillah diikuti lagi dokter radiologi, dokter penyakit dalam,
hadir dan urologi. Jadi kita punya dokter organik tambahan muda-muda yang cukup energik dengan istilahnya yang terakhir yang pemecahan batu tanpa harus lewat operasi, langsung itu ISWL itu. ISWL ya dok. Ya. Alhamdulillah. Dan trennya alhamdulillah dengan dokter Pongki yang muda ini memberikan ternyata responnya juga alhamdulillah. Trennya bagus sekali ini. Yang muda trennya yang bagus ya dok ya. Bukan berarti yang tua nggak bagus nanti karena bahasan soal yang tua ya dok ya. Dok tadi dokter organik itu maksudnya dokter apa sih dok? Jadi dokternya rumah sakit. Jadi sudah punyanya rumah sakit? Iya. Bukan tamu lagi, bukan tamu ya istilahnya. Bukan tamu lagi. Jadi kita mulai jantung, kemudian diikuti penyakit dalam, kemudian radiologi, urologi ini sudah organik. Artinya tenaga kita, Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, itu diimbangi nggak dengan sarana dan prasarana yang tersedia barangkali seperti apa? Otomatis radiologi kita siapkan dengan 16 slice yang CT scan yang 16 slice untuk memadai untuk pelayanan yang walaupun untuk bisa benda yang bergerak itu belum memang, tapi untuk organ-organ yang kita butuhkan CT scan insya Allah sudah cukup memadai. Kita fasilitasi itu. Dengan demikian pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Ponorogo insya Allah kita bisa berikan. Ya. Kalau layanan-layanannya seperti apa? Maksud saya begini, tidak hanya mungkin sarana dan prasarana, tapi bagaimana masyarakat kan menuntutnya, maksud saya adalah layanan-layanan katakanlah yang lebih sesuai dengan ini mudah, nyaman dan islami. Nah, seperti apa nih implementasinya di lapangan? Ya, jadi kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, klien kita itu bukan pasien saja, keluarganya. Oh, keluarga itu yang nunggu maksudnya ya? Ya nunggu, pengunjungnya itu kan juga. Oleh karena itu di tahun 2002 kita alhamdulillah ada tanah di sebelah itu kita bangun dengan lantai untuk parkir, mat lantai, dengan harapan agar akses masyarakat paling tidak kebutuhannya itu teman-teman nggak bingung parkir jika bekerja dengan lebih nyaman karena sebagian besar mereka pakai sepeda motor itu. Dengan demikian lahan parkir menjadi lebih luas lagi dengan tambahan itu. Selain itu dok barangkali insya Allah ini kita punya gebrakan yang ada kantin kejujuran. Jadi di beberapa ruang tempat ada juga itu? Ada. Jadi ada pengunjung yang butuh hanya aqua atau makanan kecil nggak harus keluar di lantai itu bisa. Dan dia juga bisa melihat harganya berapa, silahkan. Dan alhamdulillah malah beberapa itu ada di kelompok itu ada susuk nggak diambil, akhirnya kita masukkan di lazismu untuk sebagai bentuk sedekah beliau-beliau yang menggunakan. Jadi kita memberikan fasilitas agar yang terakhir ini adalah masjid yang terakses dengan lantai-lantai perawatan. Dengan demikian pengunjung di lantai 4 itu tidak harus turun dulu. Oh, itu terakses ya, Dok? Iya. Ini bentuk-bentuk komitmen kita dalam rangka memudahkan dan tadi istilahnya mudah, kemudian nyaman dan islami. Islaminya Dok barangkali seperti apa ini yang ditunggukan ini spesifik ya, sebuah rumah sakit kemudian dengan jargon berani dengan jargon islaminya Dok seperti apa Dok? Sementara karena tentang perilaku kan berproses. Paling nggak dalam bentuk fisik masjid kita siapkan tadi yang terakses itu bagian daripada wujud komitmen kita Islami tadi. Ya, secara fisik yang paling cepat diwujudkan adalah bentuk fisik. Insya Allah ini nanti setelah bertahap kita dorong teman-teman bagaimana kepeduliannya. Dok, apakah dengan perkembangan seperti ini, progres seperti ini puas Dok? Sudah puas atau seperti apa Dokter Baru? Ternyata dengan perkembangan seperti itu, saya kemarin ada tuntutan dari PCM, pasien muakeh, gua gedung lawas bangunan lah ini kadang ini kepikiran ini, aduh ini, gitu ya? Saya direktur, waduh ini bangun yang lama, yang gedung lama itu bagaimana ya, ini yang ke depan ini yang ini sudah menjadi PR ya? Ya PR kita. Bagian itu. dari layanan ini. Ya. Ya, karena ruang tunggu kok sudah begitu padat sekali gitu.
Padahal juga belum lama loh ya ini Iya. RSUM. Perkembangannya berarti wah melejit banget ini dengan situasi seperti ini, bangunan baru semua. Dalam minggu ini aja beberapa penolakan pasien karena penuh Oh, kamar gitu? ya. Oh sampai seperti itu. Iya, Dok? jadi ditolaknya karena kamar penuh. Jadi Bukan karena apa-apa ya. iya, karena kita nggak bisa melayani enggak, tapi karena penuh kamar sehingga Di 2024 kira-kira apa ini yang menjadi program yang ini kan baru di awal. Apa ini yang akan menjadi penekanan Ya. di 2024 Dok? Dari 2024 yang jelas beberapa layanan-layanan yang fasilitas akan kita lengkapi agar tuntutan-tuntutan pelayanan yang diharapkan masyarakat bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Demikian juga terkait dengan ya tadi lahan parkir yang itu menjadi bagian yang untuk mendukung kenyamanan orang datang ke rumah sakit ini. Iya. Yang tidak kalah pentingnya juga insya Allah dengan adanya masjid nanti kita lengkapi dengan ya semacam minimarket yang lebih representatif lah, sehingga para pengunjung itu umpama lenggo bingkisan tuh gak usah mikir kok ngomah pokoknya tentang rumah sakit di sana Beres semuanya, Iya. teratasi semuanya ya Dok. Mantap Iya. Dok. Mantap. Dok, nah sekarang di tengah ini Dok, sekarang di Ponorogo banyak sekali rumah sakit Dok yang menurut saya. Nah bagaimana positioning RSUM terkait dengan perkembangan yang seperti ini? Bagaimana RSUM melihatnya Dok? Ya, namanya kompetisi jelas, tapi yakin bahwa Bismillah kita dengan semangat al-ma'un, pokoknya kita peduli, itulah yang menjadi kuncinya. Ya, suasana peduli ini harus senantiasa menjadi bagian yang penting agar kalau kita peduli kepada masyarakat dengan beberapa kegiatan yang itu artinya tidak sekedar ansih kita istilahnya mencari keuntungan begitu saja. Kita ada sebagian kita sisihkan untuk kegiatan, insya Allah nggak khawatir lah. Ya. Allah itu bagian Ya. kita sudah. Dan itu kan sudah Iya. terbukti paling Iya. tidak progres dari 2021, 2022, 2023 kan sudah seperti ini ya Dok ya. Dok, nah sekarang ini Dok, sebentar, waktunya masih gini Vin. Nah, saya masih, nah ini saya harus confirm dulu nih sebelum pertanyaan karena khawatir saya jawaban nanti agak panjang. 13. Berarti kita stop dulu aja lah daripada nanti Ya. terpotong ya. Nanti saya pengen tanya ini Dok, apa yang kira-kira diharapkan lah dari masyarakat karena keberadaan rumah sakit kan tidak terlepas dari pasien. Nah, kira-kira apa nanti yang kontribusi atau seperti apa sih yang diharapkan masyarakat terkait dengan keberadaan rumah sakit Muhammadiyah? Nanti dulu ya Dok ya. Kita akan jeda dulu. Selepas ini kita akan balik lagi tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari pagi ini didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Baik, kita lanjut lagi masih di program Obsesi obrolan sehat sahur dini hari 94,2 Gema Sore FM yang didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah yang mudah, nyaman, dan islami. Teman-teman yang belum menikmati sahur, ayo nikmati sahur Anda ini karena waktunya sudah semakin mepet, Dok ya. Kita sudah menikmati lah tadi meski dengan sedikit nyamian ya Dok ya. Tapi alhamdulillah semoga sudah menyegarkan kita untuk melanjutkan sesi obsesi di termin yang kedua ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan yang belum menikmati sahur segera sahur, kemudian jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa besukari ya. Dan kita masih lanjut. Dok, tadi saya ingin ini Dok, kira-kira apa ini yang diharapkan RSU Muhammadiyah kepada masyarakat lah terkait dengan progres-progres capaian-capaian yang sudah selama ini tadi sudah disampaikan dokter capaian-capaian rumah sakit Muhammadiyah. Apa ini yang diharapkan ke masyarakat? Ya interaksi yang positif, artinya ada yang kurang segera kita diberikan informasinya sehingga kita bisa apa yang diharapkan masyarakat bisa kita akan penuhi. Dengan demikian ya memang namanya memberikan jasa itu kan ada ya aspek-aspek emosi dan sebagainya sehingga kadang-kadang timbul nggak nyaman dan sebagainya kan bisa terjadi. Oleh karena itu
masukan-masukan itu akan mendorong kita untuk bagaimana memperbaiki ke depannya lebih baik lagi. Iya. Ada dibuka tempat-tempat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lewat apa saja, Dok itu? Jadi kami mulai periode 2023 itu kan ada yang kita pasang di depan, itu ada informasi itu silakan kalau itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Selain memberikan informasi ke masyarakat tentang layanan yang ada di kita, juga bisa mendapat masukan-masukan apa yang perlu. Lewat BA juga ada. Dan selama ini itu sudah termanfaatkan oleh masyarakat? Ya, alhamdulillah. Beberapa ada yang menanyakan, sampai ada yang komplain dan sebagainya terkait dengan layanan kita. Alhamdulillah. Ini. Oke. Kalau bicara komplain, semoga tidak ada yang komplain karena kita belum membahas satupun materi yang terkait sudah kita sampaikan pagi hari ini. Ya, semoga tidak ada yang komplain. Tapi kalau komplain utama. silakan Anda bisa komplain di di kolom komentar kita atau di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh RSUM. Dok, kita balik lagi aja deh ya. Daripada sih kita balik lagi di tips puasa di tema utama kita untuk para lansia agar tetap segar dan bagus ya. Tadi dokter sudah mengatakan, Dok, bahwa usia yang kategori lansia dari usia itu adalah dari di atas 60 ya, Dok. Memang patokannya usia ya, Dok. Sementara begitu, karena harapan hidup kita malah 64 malah. Gitu ya. Karena usia harapan hidup kita kan 64. Sehingga kemudian kalau sudah ada yang namanya istilahnya risiko tinggi juga, kalau di Indonesia itu di atas 70 tahun itu usia lanjut yang punya risiko tinggi. Dok, bahasan kita ini lansia yang, maksudnya gini, kan ada 2 lansia nih, Dok, mohon maaf, lansia yang sehat dan lansia yang tidak sehat, istilahnya lansia seperti apa? Nah, kita secara umum nih lansia yang sehat atau lansia yang tidak sehat, Dok, yang kita bahas hari ini? Puasa mungkin sebagaimana di awal Mas Ari dengan Dr. Afif kemarin ya, itu kan puasa itu kan untuk semuanya kewajiban itu. Kemudian kalau ada masalah ya sama, apakah muda atau tua, dia punya penyakit tertentu, ada yang nggak boleh, ada yang masih boleh dengan batasan-batasan tertentu. Jadi isinya sebenarnya hampir sama. Dengan yang muda pun hampir sama. Kewajiban puasa kan begitu. Ya. Ya. Nah, ini kalau kewajibannya kan sama nih. Tapi bagaimana ini, Dok? Aplikasinya gitu. Jadi apakah sama? Ini kan beda nih antara puasanya yang muda dan puasanya pian sepuh, Dok. Nah, seperti apa, Dok? Jadi yang pertama yang kita pahami bahwa di kita itu ada psikis dan fisik, ya. Oh gitu ya. Yang sering kali kan banyak bahasan kan fisiknya, psikisnya kan lupa. Satu, bila menyambut Ramadan itu hendaknya gembira. Kenapa dengan gembira? Dengan gembira sesuatu itu kita akan bekerja dengan enak nantinya. Demikian juga organ-organ tubuh kita akan siap menerima suatu aktivitas dengan gembira. Suasana gembira itu memang menjadi kunci agar bisnis kita siap. Karena mungkin kita sering mendengar banyak orang sakit sebenarnya fisiknya nggak sakit, yang sakit adalah psikisnya. Namun berdampak pada keluhan fisik, namanya psikosomatis itu. Nah, aktivitas ini sebenarnya menyelaraskan bagaimana kita psikis. Nah, di kemarin mungkin sudah banyak aspek fisiknya kan sudah, psikisnya yang belum tadi gembira. Kemudian yang tidak kalah pentingnya salah satu syarat itu adalah niat. Itu niat itu menjadi kunci pokok. Karena dengan niat itu sebenarnya ada perintah kepada sistem saraf pusat kita agar mengatur perubahan pasokan yang terjadi. Jadi ada guyonan namanya biological clock itu. Jadi tubuh kita itu ada jam-jam yang pada saat ada makan masuk, maka lambung kita akan mengeluarkan enzim pencernaan. Nah, karena itu sudah biasa begitu, oleh karena itu bisa terjadi rasa tidak nyaman itu pada saat sarapan pagi, waktunya sarapan pagi, perut kita menjadi tidak nyaman. Walaupun sudah sahur, walaupun sudah sahurnya banyak. Siang juga begitu. Nah, ini karena ada itu tadi jam-jam kebiasaan tadi. Makanya biasanya kalau secara psikis, kalau kita diajak berdebat atau saya masih puasa, fisik kita juga kita ingatkan, ayo kita puasa loh ya, gitu ya, mohon diatur. Ini gak waktu nih makanan masuk.
nanti masuknya. Ya itu. Sehingga demikian menyegarkan niat, bukan berarti niat itu menyegarkan lagi. Sebagaimana kalau kita diajak debat mengingatkan, saya puasa loh. Itu kan secara psikis. Agar psikis kita nggak terbawa pada proses perdebatan atau hal yang tidak baik. Ini. Dok, saya tertarik ini, gembira dan niat itu bisa berpengaruh secara psikis. Seperti apa sebenarnya, apa nih Dok ya, pengaruh psikis begitu bagi tubuh kita itu? Suasana gembira itu akan memudahkan pengambilan cadangan makanan kita. Memudahkan? Pengambilan cadangan makanan kita. Oke. Karena kalau dibanding dengan yang tidak gembira, kalau puasa terus berles-lusu, berketok poso, malah lemes-lemes itu akan malah menyulitkan pengambilan cadangan makanan. Oh, gitu ya. Jadi, oleh karena itu salah satu syarat untuk mengambil cadangan harus ada gerakan. Nek guyonane nek dalam kehidupan sehari kayak harus buat proposal lah ben iso medun cairannya. Gitu ya. Harus dipancing dengan gerakan. Jadi gambarannya seperti itu ya. Tidak bisa terus otomatis keluar, nggak bisa. Walaupun jadi harus dipancing dulu dan gembira itu bisa memancing tubuh untuk mereaksi secara positif. Mudah mengambil cadangan makanan. Termasuk niat tadi ya Dok? Iya. Itu menjadi penting. Oke. Dok, kalau kita bicara berbahaya nggak sebenarnya puasa itu bagi, mohon maaf, ini bagi para lansia? Ya, kalau nggak ada penyakit-penyakit khusus yang oleh dokter tidak ada larangan apapun, itu bagus. Malah bagus. Makanya ada yang mengatakan sumutasiku, bahwa puasa itu menyehatkan. Menyehatkan, betul. Walaupun itu bukan hadis, tapi itu satu. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan kerja kita naik libur nggak Mas? Oh iya dong. Kenapa kok harus libur? Harus capek dong. Sama, pencernaan kita juga perlu istirahat. Ternyata makanan kita itu mengaktifkan itu kurang lebih 6-8. 6 itu kalau makannya hanya bubur. Apa kita makan bubur kan makanannya kan lauknya macam-macam. Itu bisa 8 jam. Dan pola kita kan 3 kali. Berarti kan 24 jam penuh. Aktif terus pencernaan kita, nggak pernah istirahat. Dok, tapi lansia kan dalam tanda petik kalau mobil itu kan sudah mulai mengalami mohon maaf penurunan. Nah, seperti apa ini puasa bagi mereka di tengah situasi, mohon maaf kalau saya menganalogikan dengan mobil yang sudah mengalami penurunan dari gas dia istilahkan. Nah, seperti apa ini Dok? Nah, dengan kondisi istirahat kalau 14 jam ya lah puasa kita. Berarti kan kalau dikurangi 8 jam ada 6 jam. 6 jam istirahat itu memberikan kesempatan untuk proses regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Sehingga kan oleh karena itu kalau puasanya benar, maka di penghujung itu adalah syawal, peningkatan. Di penghujungnya. Ya, peningkatan tidak hanya kualitas fisiknya insya Allah juga ada peningkatan. Mestinya ya Dok. Iya, kalau itu benar. Tapi Rasulullah kan memberikan informasi, banyak umatku berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, karena nggak benar puasanya. Kenapa nggak benar? Karena nggak paham ilmunya dengan baik. Oke, nanti akan saya dalami ini terkait dengan bagaimana puasa yang benar bagi para lansia ini. Tapi Dok, kalau kita bicara tentang kendala kesehatan, seperti apa sih sebenarnya yang mungkin timbul bagi para lansia saat berpuasa? Bisa diantisipasi sebelumnya maksudnya? Seperti apa ini kendala-kendala apa yang kalau secara spesifik lah bagi lansia? Jadi penyakit-penyakit kronis tertentu kan silahkan nanti konsultasi dengan dokter yang merawatnya. Harus ya Dok ya. Harus. Ini disadari lah itu karena masalah kebutuhan. Kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit diabetes dan sebagainya kronis itu hendaknya konsultasi dengan dokternya karena beliau kaitan dengan obat yang diberikan dan sebagainya. Nah, ini. Bagaimana mengkonsumsi obat, kemudian apa yang harus dikonsumsi selama puasa, apa yang boleh dan tidak, seperti itu Mas Egi? Ya, tapi kalau secara umum kalau secara itu kalau lansia sehat Dok? Ya nggak ada masalah. Ya, ada masalah kan? Lebih baik. Lebih baik kan tadi? Ada istirahat lagi, ada regenerasi sel. Istilahnya kita peduli pada pencernaan kita lah, untuk istirahat. Berperi perutan, berperi bukan berperi kemanusiaan, tapi berperi pada organ-organ pencernaan kita ya. Saya itu yang tadi itu memang perlu istirahat ya Dok ya? Iya, sama dengan kita tadi itu. Maksud saya pencernaan kita itu memang perlunya harus juga harus diistirahatkan Dok ya. Dan mereka juga bekerja ya dalam kondisi normal gitu ya. Dan seperti apa ini gambarannya Dok? Coba Dok, saya pengen
Terkait ya dengan tadi. bagaimana sih kinerja pekerjaan kita, pencernaan kita itu, Dok? Ya tadi saya katakan seperti makanan begitu masuk, itu seperti kita menyalakan lampu mesin itu nyala dan berhenti setelah 8 jam kurang lebih itu. Nah, dalam kehidupan kita itu kadang-kadang di tengah-tengah pagi gitu rapat Masuk. orang enak makanan orang patut ya akhirnya tambah lagi makanan lagi. Kerja lagi mereka, mencerna itu ya, Dok ya? Ya, artinya kan tambah bebannya kan tambah lagi. Yang seharusnya dia saja belum selesai pekerjaan yang dari sarapan itu belum selesai sudah ditambahi lagi. Dok, kalau bagi mereka yang saya lansia kan sudah dengan segala problematikanya. Salah satu di antaranya yang memiliki problematika pencernaan. Apa yang terjadi, Dok? Ya, dengan demikian kan akan punya kesempatan istirahat. Malah bagus katakanlah. Iya. Sebagaimana ya tadi kita jenengan libur itu untuk apa tuh? Supaya kita refresh tuh. Biar besoknya lagi kerja lebih baik lagi kan. Biar usus, mohon maaf kalau pencernaan saya menyebutnya usus boleh, Dok ya? Iya. Biar usus bisa refresh lah, istirahat diberi kesempatan untuk istirahat. Istirahat dan mungkin ada pergantian sel-sel pelapisnya itu kan ada regenerasi. Sebagian kulit itu kan ada regenerasi. Nah, ada regenerasi membaik. Oke. Nah, semakin menarik ini bahasan kita untuk pagi ini, Dok, sebenarnya ya. Tapi kayaknya waktu, Dok, ini. Iya. Besok masih Purun lagi hadir di kita. Silakan. Saya senang sekali dengan bisa berkomunikasi, senang sekali karena minimal ini saya kan pertanggung jawab pada Allah kan berkurang. Nah, ada saksinya bahwa ilmu saya sudah saya bagikan. Oh siap, mantap. Saya juga seperti itulah, Dok. Iya. Sama ya, Dok. Kan kita punya kewajiban gitu. Kita punya ilmu hendaknya disampaikan kan itu. Siap. Oke, baik. Ya teman, jadi mohon maaf hari ini agak tersekat terlebih dahulu pointer kita terkait dengan bagaimana tips puasa untuk para lansia agar tetap sehat dan bugar karena waktu saja, tapi insya Allah Dr. Barunanto Asadi MSI, Direktur RSU Muhammadiyah Ponorogo sudah berkenan besok untuk hadir lagi bersama dengan kita di program obrolan sehat sahur dini hari seperti dini hari ini ya. Dan terima kasih Anda sudah menikmati program ini, semoga Anda tetap perasan. Besok kembali bersua kembali tetap di 94,2 Gemasur FM atau silakan Anda bisa buka channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun di channel YouTube-nya Gemasur FM. Dok, terima kasih untuk pagi ini. Sama-sama. Besok saya tunggu lagi. Insyaallah. Semoga bisa lancar dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Semoga ini juga bisa memberikan manfaat buat semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.